Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Nurhaliza, mahasiswi Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3, Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan Kisaran. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tarikh dengan desain pembelajaran. Yang pertama, kompetensi dasar, yang kedua, indikator, yang ketiga, tujuan, yang keempat, materi, dan yang kelima, kuis. Baik, yang pertama, kompetensi dasar. Memahami tentang metode dakwah Rasulullah SAW kepada masyarakat Yasrib. Mendeskripsikan isi dari Baiat Aqabah pertama. Meneladani kisah Mus'ab bin Umar dalam menyampaikan ajaran Islam di Yasrib. Yang kedua, indikator. Adapun indikatornya adalah menyebutkan isi dari Baiat Aqabah pertama. Yang ketiga, tujuan, yaitu memahami isi dari Baiat Aqabah pertama, mengenal nama-nama tokoh yang berbaiat kepada Rasulullah SAW, meneladani sikap sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah SAW dalam menyampaikan ajaran Islam, meneladani sikap masyarakat Yasrib dalam menerima ajaran Islam. Yang keempat, materi, yaitu Baiat Aqabah pertama. A. Duta Islam ke Madinah. Pada musim haji, Rasulullah SAW bertemu dengan 6 orang Ansor di daerah yang bernama Aqabah. Semuanya berasal dari suku Khazraj. Mereka adalah Abu Umamah As'ad bin Zurarah bin Adas, Auf bin Al-Haris bin Rifa'ah, dia adalah anaknya Afra, Rafi bin Malik bin Al-Ajlan, Qutbah bin Amir bin Hadidah, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Rasulullah SAW mengajak 6 orang dari kaum Ansar untuk masuk Islam. Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang Ansar, apakah kalian pendukung orang-orang Yahudi? Ya, jawab mereka. Maukah kalian duduk? Karena aku ingin berbicara dengan kalian. Dengan senang hati, jawab mereka. Maka mereka pun duduk, lalu beliau mengajak mereka kepada Allah dan menawarkan Islam kepada mereka, serta membacakan Al-Quran. Begitu Rasulullah berbicara kepada mereka dan mengajak mereka kepada Islam, maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, wahai kaumku, ketahuilah demi Allah, sesungguhnya ia adalah seorang nabi yang pernah dijanjikan oleh orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, janganlah mereka mendahului kita. Respon 6 orang dari kaum Ansar terhadap ajakan Nabi. Maka mereka pun merespon baik ajakan dari Rasulullah SAW. Setelah itu mereka berkata, sesungguhnya kami telah meninggalkan kaum kami dan di antara kami tidak ada permusuhan. Mudah-mudahan Allah akan menyatukan barisan kami karenamu dan kami akan mengajak mereka kepada Allah. Akan kami tawarkan Islam kepada mereka sebagaimana yang telah kami terima darimu. Dan jika mereka mau masuk Islam, maka tidak ada seorang pun yang lebih mulia darimu. Setelah itu mereka pulang kembali ke Madinah. Dan isi dari Baiat Aqabah pertama adalah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak sendiri, tidak berbuat dusta yang diada-adakan antara tangan dan kaki, dan tidak mendurhakai Rasulullah dalam urusan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian menempatinya, maka bagi kalian adalah surga, dan barang siapa yang berkhianat, maka urusannya terserah Allah. Jika dia menghendaki, maka dia akan mengampuninya, dan jika dia menghendaki, maka dia akan menyiksanya. B. Kesuksesan dakwah Mus'ab. Ketika orang-orang Ansar itu telah kembali ke Madinah,
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab ibn Umar al-Abdari untuk membacakan Al-Quran kepada mereka dan mengajarkan agama Islam. Di Madinah, Mus'ab tinggal di rumah As'ad ibn Zurarah. Kaum muslimin adalah orang-orang yang paling mulia di Madinah, dan Mus'ab adalah orang yang pertama kali mengumpulkan manusia untuk sholat Jumat di Madinah. Setelah ia berhasil menjalankan misinya, maka ia pulang ke Mekah dan menemui Rasulullah. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Syihab, bahwa Mus'ab merupakan orang yang pertama kali mengumpulkan manusia untuk sholat Jumat di Madinah. Desain pembelajaran yang terakhir adalah kuis. Adapun kuis dari materi pembelajaran tarikh ini adalah: apa nama kota Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW datang? A. Makkah, B. Mesir, C. Yathrib, D. Yerusalem. Demikianlah materi yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan, kepada Allah saya meminta ampun, kepada saudara-saudari saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.